Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hukum Official. Saat ini kita berdua pengen ngobrol-ngobrol santai sih, ngobrol-ngobrol santai dan juga pengen kenal lebih dekat siapa sih sosok yang sebelah kanan saya. Sosoknya seorang apa? Apakah dia itu seorang pekerja di bidang apa gitu loh. Iya, sama di sih. Biar nggak salah paham jadi normal. Oke. Oke. Gimana sehat ah? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Teman, sebenarnya kita pengen tahu sih untuk awal ini kan untuk di Sahabat Hukum Official ini kita pengen membahas awalnya adalah profil yang siapa sih sampean ini sebenarnya gitu. Mungkin Ya. bisa bisa diperkenalkan dulu lah namanya sama Ya. siapa gitu. Selamat sore, salam keadilan, sahabat hukum official. Hmm. Perkenalkan dulu, nama saya Febri Andi Anggono, Oke. SHMH, SHMA. SHMH. Yang artinya saya juga bukan orang ekonomi, tapi orang hukum jelas. Iya mesti ae, Mas. Sampean niku ojo manu ya. Ojo dagel loh. Iya, Kalau sarjana hukum berarti kita bergerak di bidang hukum. bukan ekonomi. Iya. Benar. Oke Mas, kalau boleh tahu nih, rumah sama di mana sih? Saya asli Malang, Asli Malang, rumah saya di Malang, daerah Muartola. daerah Muarto ya, Muarto. daerah Muarto. Sampean mungkin punya saudara mungkin Ada, Ada. saya anak kedua dari dua bersaudara. anak kedua berarti punya kakak Punya kakak saya laki-laki laki-laki. itu udah kerja di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Ya. Dengan bidang yang sama atau beda? Bukan, beda bidang. Kakak saya lulusan sarjana ekonomi, Oh sarjana Fakultas Ekonomi. sampainya Beda. sarjana hukum. Iya, beda. Oke. Orang tua? Orang tua Mungkin lulusan ada background hukumnya juga atau gimana nih? keluarga inti, Aha. keluarga dekat dan keluarga besar. Itu nggak ada yang berbackground hukum sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena memang ini pilihan saya sebagai pengen menjadi ahli hukum di sini. Oh, Karena background keluarga inti dan keluarga besar itu rata-rata ekonomi. Oh, ekonomi berarti ya. Beda beda jurusan aja sih Beda sebenarnya. jurusan. Berarti bagus juga sih ekonomi untuk mengatur semua keadaan yang ada di keluarga. Iya. Kalau ada yang keliru, hukum yang kan paling nggak bisa untuk menjaga keluarga lah ya. Iya. Oke, Saman berarti kuliah dong. Kuliah pasti. Kuliah. Sekarang berarti SH itu S1, MH-nya S2-nya. S2. Kuliahnya di mana ini? Kuliah saya itu di kampus Universitas Merdeka Malang. Unmer. Di Dieng. Unmer ya? Ya, di Dieng. Dieng, oke. Itu di tahun angkatan saya S1-nya itu di 2018. 2008 lulus tahun 2013. Masuk 2008, 2008 lulus 2013. 13. Oh, berarti kurang lebih 5 tahun lah ya. 5 tahunan, 5 tahun setengah lah. 5 tahun setengah ya. Kalau hukum itu memang harus benar-benar detail ya. Kalau mata Iya, kuliah ya. Kalau nggak detail kita nggak bakalan lulus gitu. Betul ya? Benar ya? Iya, benar. Terus kalau magistranya? Mungkin Magisternya S2-nya itu saya di tahun 2017. 2017. 2017 lulus tahun 2019. Sebentar. S1 2008 lulus 2013. 11. S2-nya 2017. 11. Terus 2013 ke 2017. Oke, saya jelaskan sedikit. Oke. Karena lulus tahun 2013 itu 2013 itu 5 tahun setengah dan itu di akhir tahun Oke. 2014 saya masuk kuliah profesi Oh, Pendidikan kuliah profesi. khusus advokat yaitu PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Oke. Di 2014 sekitar 1 sampai 1,5 bulan itu di profesi yang nantinya arahnya ke profesional seorang pengacara, seorang lawyer. Diakui gitu maksudnya? Iya, Oke. nanti karena sebelum jadi lawyer itu kita ada tahapan-tahapan, yaitu Oke. pendidikan dulu, ujian sampai sumpah Oke. pelantikan. Nanti kita Seperti lanjutkan untuk masa itu.
sekarang ngomong masa S2-nya. Iya. S2-nya juga di Unmer Unmer. 2017 lulus 2019 19 berarti 2 tahun dong. 2 tahun pas. Oh, di Unmer, S1-nya di Unmer, S2-nya di Unmer juga. Gitu. Jadi beliau ini adalah alumni dari Unmer. Bener ya? Iya. Kalau saya juga alumni Unmer. Saya tuh asli nih. Oh. Iya. Saya dulu siaran di Unmer. Siaran itu. Di Unmer kan sama-sama Unmer. Iya, sama-sama Di Bika. iya. Tahu saya Dikit-dikit. Bika. Bika tuh? Tahu, Nah, tahu. Oke. Kita kembali lagi. Ngomong S1 dulu lah. Kita ngomong backgroundnya S1 ini. Kenapa sih kok pada waktu kuliah sampai pribadi langsung keinginan ke bidang hukum tadi? Karena gini, setelah saya SMA itu memang saya berpikir bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan memang di jenjang perkuliahan. Oke. Pilihannya sebenarnya ada dua, Mas. Dua. Kalau enggak psikologi, fakultas psikologi itu hukum. Nah, ternyata di psikologi itu saya kan orangnya lemah dengan angka. Oke, matematika lah ya. Nah, Matematika. angka, lemah di angka. Saya melihat lebih dalam psikologi itu ternyata masih ada hitung-hitungan dan angka. Oke. Akhirnya saya pilihlah hukum. Ternyata ketika saya masuk di hukum, bukan berarti angka itu tidak ada, ternyata ada. Masalah hukum waris. Ternyata masih ada. Benar. Hitung-hitungan lagi. Iya benar itu. Terus hukum pajak. Hukum ada lagi. Betul. Itu. Tapi mau nggak mau ini adalah udah menjadi passion dan keinginan saya. Selain dari psikologi tadi, psikologi yaitu adalah hukum. Ya udah kita dalamin itu. Ya benar juga sih. Hukum juga kita ngomong masalah angka. Mungkin contoh kasus ini kena hukum pasal berapa? Yo angka. Iya angka. Itu juga angka. Pasal ini kalau kita nggak hafal masalah itu, orang bakalan ini pengacara apa gitu. Iya. Oke. Gimana? Tanya juga. Setelah menjadi S1 jurusan hukum, apakah itu bisa disebut dia lulus ya? Bisa disebut pengacara? Belum tentu, Mas. Belum. Pengacara itu kan ada prosesinya. Ada pendidikan khususnya. Pendidikan lagi. Tapi kalau memang untuk menjadi konsultan hukum, seorang sarjana hukum juga bisa menjadi konsultan hukum. Tapi belum bisa menjadi seorang pengacara atau seorang lawyer. Gitu. Namun pada waktu itu berapa tahun untuk masalah profesian? Profesi itu nggak sampai tahunan sih, kita hitungan bulan. Bulan aja. Semacam khusus gitu. Itu sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya? Iya. Khusus ya berarti pendidikan. Pendidikan itu khusus. berarti bisa disebut pengacara. Kalau udah selesai itu aja. Belum tentu. Belum. Pendidikan setelah pendidikan PKPA itu kita nanti masih ada ujian, yaitu UPA, ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat. Dan itu juga bisa kita lulus atau tidak lulus di situ. Itu yang menjadi titik poin antara kita bisa menjadi lawyer atau tidak. Ketika ujian itu tidak lulus, ya udah kita akan mengulangi kembali ujian. Mengulangi lagi ke tahun berikutnya atau ke tahun bulan berikutnya kalau memang ada pendaftaran baru lagi untuk ujian. Wow. Gitu. Berarti rezeki pada waktu itu masuk ke profesi langsung lulus ya? Iya. Dengan nilai bagus gitu lah maksudnya ya. Akhirnya setelah itu barulah disebut lawyer. Nanti kita ada pelantikan lagi. Pelantikan itu yang melantikan di pengadilan tinggi. Mahkamah. Itu pelantikannya tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Jadi sampai sekarang itu saya dinyatakan sebagai seorang lawyer atau pengacara itu 7 tahun. Dari 2018 sampai sekarang. Dan itu pun setelah menjadi seorang advokat itu kita bukan hanya setelah pelantikan terus selesai jadi advokat, tidak. Setelah pendidikan kita harus magang dulu. Magang itu 2 tahun. Sampai waktu itu 2 tahun. 2 tahun. Di kantor yang memang kantor pengacara, kantor advokat senior. Yang beracaranya lebih dari 7 tahun. Minimal 7 tahun. Berarti sampai perjalanan mulai dari S1 ini lumayan untuk menjadi pengacara, seorang pengacara. Itu lumayan prosesnya panjang sangat panjang. Panjang ya. Prosesnya sangat panjang. Kan kita sebagai orang awam gitu kan nggak ngerti, enak berarti lulus dari SH udah langsung pengacara.
bayangan saya seperti itu. Ternyata Enggak, panjang juga enggak. sih. Tidak. Apakah harus S2 juga? Enggak, Enggak juga kan? enggak juga. Oke. Karena S2 itu kan memang titel untuk pendidikan. Tapi kalau profesi ini kan sekolah yang memang khusus, bidang profesi yang lebih khusus. Karena sarjana hukum itu kan lebih ke arah global, Oke. umum. Wih, Gitu. ini perjalanan yang benar-benar luar biasa sih sebenarnya. Perjalanan tidak semena-mena kita lulus kita langsung menjadi lawyer. Oh, bukan begitu, sahabat. Bukan begitu ya. Iya. Oke. Mas Febri ya. Kalau ini dalam perjalanan selama 7 tahun ini menjadi lawyer, pasti ada senangnya dong ya. Selama perjalanan menjadi lawyer, senangnya apa ini? Senangnya pasti kita punya banyak teman pertama. Oke, Terus banyak kedua di lingkungan orang-orang baru yang memang orang-orang hukum juga. Termasuk di lingkungan para ahli-ahli hukum yang senior-senior. Benar. Kayak gitu. Itu sih Mas. Kalau sukanya udah, terus kalau duka ya? Kalau dukanya itu tadi Apa itu? prosesnya yang panjang. Tidak seperti yang mungkin orang berpikiran bahwa enak ya jadi lawyer, habis esa terus jadi pengacara selesai. Nggak seperti itu. Banyak yang ngomong seperti itu. Itu masih ada proses, dan prosesnya itu yang bikin dukanya itu sangat kok berat banget ya jadi ini. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Pribadinya dia memang ingin jadi lawyer dan memang ingin menjadi ahli hukum. Yo bahasa wong Jawa ya Mas. Wong Jawa bersusah-susah dulu. Terus Prosesnya setelah pendidikan, terus kita harus magang. Dan magang itu 2 tahun berturut-turut, nggak boleh dipisah. oh, nggak boleh. Berturut-turut nggak boleh. Semisal kita magang saat ini 3 bulan, terus kita berhenti dulu, pindah di tempat lain 3 bulan. Itu bukan berarti dihitung 2 tahun berturut-turut, potong. Artinya 2 tahun ya 2 tahun full. Itu dukanya. Itu dukanya ketika kita proses untuk menjadi seorang lawyer. Dan itu juga kita pasti ada laporan ya Mas. Tapi gini, bentar, itu proses untuk menjadi lawyer dong. Iya. Nah, sekarang kan udah menjadi lawyer nih. Nah, dukanya pasti ada dong. Iya. Apa itu? Dukanya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah, perkara seseorang, kita pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Terkadang juga waktu untuk istirahat pasti akan berkurang. Oh, berkurang, betul. Istirahat berkurang. Tidur juga pasti akan berkurang juga. Nah. Pasti tidur malam. Betul. Terus sama keluarga juga akan berkurang. Berkurang. Gitu. Dukanya berarti itu ya. Terus ketika di pengadilan itu pasti akan nunggu lama. Wah, itu yang waktu yang terbuang. waktu yang terbuang. Tapi kalau kita meninggalkan itu, kita pasti Ya apa itu? nggak mungkin ditinggalkan itu, dan harus dilewati. Karena kita juga membela klien kita. Bener sih. Untuk kepentingan klien. Itu yang saya aja pernah masuk ke pengadilan. Masuk aja menunggu sebuah pengacara. Bukan sebuah ya, seorang pengacara, sorry. Seorang pengacara kok nggak masuk-masuk, ternyata pada waktu itu duduk di sebelah saya. Lama loh kita ngantri seperti ini. Ini ya seorang lawyer itu sumpeknya menunggu waktu ini tadi. Nah, mungkin seperti itu menunggu waktu. Tapi sukanya kalau menang, wah itu. Ya, kalau menang itu kan prestasi untuk pribadi. Karena kita bisa memenangkan suatu perkara dan kita bisa memberikan hak dari kepentingan klien kita, membela kepentingan kliennya. Itu. Sama sendiri pernah menangani kasus. Pernah sampai berapa sih? Pernah sampai mendapatkan berapa sih? Pernah sih di angka 70 lah. Sekelas saya ya. Iya. Sekelas saya itu sekitar 70 ke atas. Tapi kalau untuk senior ya pastilah. Aku sendirilah kalau untuk ukuran, apalagi saya masih baru 7 tahun jadi seorang lawyer. Itu menang ya. Menang pasti kan. Wih, luar biasa ya. Ini kita masih ngomong profil sampean ini. Terus untuk masalah bertanya-tanya bisa langsung juga di komentar, juga bisa komentar. Pasti akan langsung dijawab selama Mas Febri ini nggak ada kasus atau menangani kasus dan juga nggak sibuk pasti. Karena dia itu sibuk. Bener sibuk.
Tapi kalau sama kita ngomong sibuk, enggak ada. Nah, jadi nama juga profesi beliau sebagai lawyer ya, sebagai lawyer pasti di saat ada kasus sibuknya minta ampun. Tapi di saat belum mendapatkan kasus, kita masih sharing-sharing, itulah dia. Jadi kita ketemu, mesti kita membahas masalah untuk ke depan yang lebih baik. Iya. Gak ono sing ceritane kalau sama beliau ini, ayo rek rekreasi merono, gak ono. Temenan. Aku sih di mana rekreasi gawe sing liyane ae. Mungkin seperti itu profilnya. Dan Mas Febri juga itu orangnya low profile, santai, seduluran. Bener loh? Iya. Boloan, tapi siji, nek nggak salah ya. Ojo sampai dicacat. Dicacat belum tentu langsung kontak benar enggak. Dicacat, kadang nggak ngomong, nggak direken. Ya mesti tuh. Ya toh? Oke, berarti sampai sekarang sampai ini udah 7 tahun ya. Perjalanan yang sangat luar biasa sih. Tapi masih panjang ya, masih panjang perjalanan. Masih panjang. Ya, intinya buat semuanya yang nonton video ini pengen konsultasi, pengen apa aja masalah hukum, langsung aja ke beliau. Karena hukum ini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi yang terbaik sebelum benar-benar menjurus. Ya kan? Solusi lebih baik daripada kita menjatuhkan orang lain. Benar toh? Ya. Lawyer mesti seperti itu. Gak boleh duit toh. Yakin saya. Pikir yang dipikirkan dulu. Masalah uang itu adalah sebuah bonus. Cuman itu aja mungkin profil sedikit pertama awal perjumpaan profil Mas Febri. Nanti perjalanannya seperti apa kita akan selalu share. Kita akan membuat sebuah video perjalanan Mas Febri selanjutnya dan selanjutnya. Ya. Bener ya? Ya. Pokoknya tetap aja dukung channel kita di Sahabat Hukum Official, beri komentar yang baik-baik, di like, terus di support ya, supaya channel ini bisa berkembang. Yang pasti tetap subscribe, like, and comment. Komen yang membangun, Sahabat Hukum Official pasti akan berkembang. Oke. Mungkin itu aja untuk perjumpaan kita awal. Iya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Siap. Oke, sukses untuk Mas Febri. Amin. Oke, sampai jumpa. Jangan sampai lupa dukung kita selanjutnya. Oke, di Sahabat Hukum Official.